Aduh, suara apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bercandanya. Masa sih zombie menjawab salam? Ya, ketahuan deh. Saya mau ikut casting film zombie keramas, Kak. Lumayan honornya bisa buat beli jajan. Ngomong-ngomong, hari ini kakek punya cerita apa? Cerita yang istimewa tentang prestasi-prestasi dinasti Ayyubiyah. Asyik, alhamdulillah. Saya mau mendengarnya, Kak. Ayo kita pindah ke ruang tamu saja. Kita akan bercerita di sana. Ayo, Kak, cerita tentang prestasi-prestasi dinasti Abbasiyah. Iya, siap. Prestasi yang pertama di bidang ekonomi. Dinasti Ayyubiyah saat itu menjadi pengekspor hasil pertanian berupa wijen, kharub, aprikot, dan millet. Selain mengekspor hasil pertanian, dinasti Ayyubiyah juga mengekspor kerajinan berupa kaca, tembikar, dan emas. Selain itu, dinasti Ayyubiyah berhasil membuat industri pembuatan kincir, karpet, kain, dan gelas. Dinasti Ayyubiyah juga memperkenalkan penggunaan mata uang fulus yang terbuat dari tembaga. Hal itu adalah pertama kalinya umat Islam menggunakan mata uang selain dinar emas dan dirham perak. Berarti saat itu orang-orang berbelanja dengan dinar emas dan dirham perak, Kak. Tentu saja seperti itu. Tidak ada uang kertas seperti zaman sekarang. Prestasi kedua dinasti Ayyubiyah di bidang pendidikan. Dinasti Ayyubiyah banyak sekali mendirikan madrasah-madrasah di kota Aleppo, Yerusalem, Kairo, dan Iskandaria. Selain membangun madrasah yang mengajarkan mazhab Syafi'iyah yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau juga mendirikan madrasah yang bermazhab Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Selain madrasah, dinasti Ayyubiyah juga mendirikan dua rumah sakit sekaligus sekolah kedokteran yang ada di Kairo. Sekolah kedokteran? Wow, itu luar biasa. Prestasi yang ketiga dari dinasti Ayyubiyah adalah di bidang kesehatan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dinasti Ayyubiyah mendirikan sekolah kedokteran sekaligus rumah sakit di Kairo. Selain dua rumah sakit di Kairo tersebut, dinasti Ayyubiyah juga mewarisi dua rumah sakit di Damaskus, Suriah. Dua rumah sakit tersebut adalah peninggalan Sultan Nuruddin Zangki. Rumah sakit tersebut bernama Rumah Sakit An-Nuri dan Rumah Sakit Al-Walid. Dengan adanya sekolah kedokteran, dinasti Ayyubiyah berhasil mencetak dokter-dokter hebat di masa tersebut, antara lain Musa bin Maimun atau disebut Ibnu Maimun dan Ibnul Baitar. Bahkan Ibnu Maimun, seorang dokter yang beragama Yahudi, menjadi dokter pribadi Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata dinasti Ayyubiyah sangat memperhatikan di bidang kesehatan ya, Kak. Tentu saja. Prestasi berikutnya adalah di bidang arsitektur dan kaligrafi.
Pembangunan tembok kota yang melindungi kota Kairo merupakan karya arsitektur yang menjadi ciri dinasti Ayyubiyah. Pembangunan Masjid Al-Firdaus di Aleppo tahun 1236 Masehi adalah mahakarya dari dinasti ini. Dinasti Ayyubiyah menciptakan kaligrafi bergaya Kufi. Kaligrafi Kufi terus dikembangkan hingga menjadi kaligrafi Naskhi. Ada juga peninggalan dinasti Ayyubiyah yang berbentuk prasasti yang menarik minat para ahli paleografi atau ahli yang meneliti tentang bentuk dan perkembangan tulisan kuno. Prestasi kelima dari dinasti Ayyubiyah adalah di bidang militer dan pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, kekuatan militer dinasti Ayyubiyah hampir tidak terkalahkan. Selain itu, mereka telah menciptakan alat-alat perang paling canggih di zamannya, bahkan menggunakan burung elang sebagai mata-mata dalam peperangan. Salahuddin Al-Ayyubi juga mendirikan benteng bernama Qal'atul Jabal atau disebut juga Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Benteng ini didirikan di atas Bukit Al-Muqattam pada tahun 1183 Masehi, memiliki 4 pintu utama yakni Fat, Nasr, Khalq, dan Luq. Prestasi yang keenam dinasti Ayyubiyah adalah di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Salahuddin Al-Ayyubi menutup Universitas Al-Azhar. Hah? Ditutup? Kenapa ditutup, Kak? Apakah dinasti Ayyubiyah tidak mencintai ilmu pengetahuan? Bukan seperti itu. Saat itu, universitas dan Masjid Al-Azhar dijadikan tempat propaganda faham Syiah. Dinasti Ayyubiyah sendiri sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal itu ditandai dengan dinasti Ayyubiyah yang mendirikan tidak kurang dari 25 perguruan tinggi. Di antara perguruan tinggi yang terkenal antara lain Manazilul Izzah, Al-Kulliyatul Adiliyah, Al-Kulliyatul Arsufiyah, Al-Kulliyatul Fadiliyah, Al-Kulliyatul Azkashiyah, dan Al-Kulliyatul Asuriyah. Kata guru ngaji saya, Maulid Nabi itu dimulai di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ya, Kak? Memang banyak sumber yang mengatakan tradisi perayaan Maulid Nabi dimulai saat Salahuddin Al-Ayyubi. Sebagian sumber lagi mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi sudah dilakukan di masa dinasti Fatimiyah, dinasti sebelum Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa. Orang yang memberi inisiatif pelaksanaan perayaan Maulid Nabi kepada Salahuddin Al-Ayyubi adalah saudara iparnya yang bernama Muzaffaruddin Kokbari, gubernur Irbil di Irak. Perayaan Maulid Nabi tersebut dimulai sejak tahun 1183 Masehi. Dan pada tahun 1184, Salahuddin mengadakan sayembara menuliskan puji-pujian kepada Nabi Muhammad dan satu sirah nabawiyah. Dan terpilihlah kitab Iqdul Jawahir yang artinya kalung permata. Kitab tersebut adalah karya dari Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Kitab itu disebut sebagai Kitab Barzanji di Indonesia.
Tujuan diadakan perayaan Maulid Nabi tersebut untuk membangkitkan semangat juang kaum muslimin yang telah kendor dalam perang salib. Hingga akhirnya tahun 1187 Masehi, pasukan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem, Palestina. Nah, seperti itulah prestasi-prestasi yang diraih oleh dinasti Ayyubiyah. Luar biasa kan? Mudah-mudahan kamu bisa paham dengan penjelasan kakek. Benar kakek, sungguh luar biasa dinasti Ayyubiyah itu. Sudah dulu ya. Kakek sedang sibuk nih, mau rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakek. Kalian jangan lupa menekan like dan subscribe ya. Kalau tidak, aku akan datang ke rumah kalian. Wah, wah, wah.